Walaupun setelah itu sempat bangkit lagi dan sempat dikejar lagi oleh Rasulullah dengan pasukannya untuk dihadapi lagi. Tapi peringatan penting yang kita ambil, pelajaran penting yang kita ambil dari sejarah ini adalah apa? Menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Hati-hati. Jangan sampai kita menyelisihi tuntunan, aturan, perintah, larangan yang telah ditegakkan dan ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena akibatnya berat bagi pelakunya. Tidak ada sesuatu yang diharamkan di dalam Islam kecuali akibatnya jelek, dan tidak diharamkan sesuatu tersebut kecuali akan bermanfaat bagi umat Islam. Kenapa diharamkan, diperintah untuk menjauhi? Kebaikannya ada pada umat Islam, khususnya dalam mempraktekkan Islam, tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita menyelisihi aturan, pelaksanaan, ketaatan peribadahan, ketaatan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, atau apalagi dengan membuat atau mengada-adakan sesuatu yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita ditegur oleh Allah dalam ayat ini, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Hati-hati terhadap orang-orang yang menyalahi perintahnya. Tidak ada tuntunannya tapi dilaksanakan, dipaksakan. Dicari tuntunannya dalam agama nggak ada, hadisnya nggak ada, dalilnya nggak ada, muter-muter nyari dalil. Yang penting pas, walaupun mirip, masukin. Yang penting bisa buat dalil, bisa buat hujjah untuk melegalkan perbuatan bid'ahnya. Hati-hati. Sekali lagi, hati-hati terhadap sesuatu yang menyalahi perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan perintah utusannya Muhammad SAW. Jangan sampai kita terkena ancaman untuk mendapatkan azab yang pedih. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersegeralah kita menjadi manusia yang memenuhi panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan seruan Nabi kita Muhammad SAW. Karena umat yang tanggap terhadap perintah Allah dan Rasulnya itu akan dijamin untuk masuk surga. Yang tanggap maka akan dijamin masuk surga. Sedangkan Rasulullah SAW sudah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku pasti masuk surga, dijamin masuk surga. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Kemudian para sahabatnya menjawab, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasul? Rasulullah, enggak ada orang enggak mau masuk surga, cuma manusia kadang-kadang pinginnya enaknya toh. Ya kan? Maunya enaknya saja, tapi payahnya enggak mau. Dunia ini memang penjara bagi umat Islam. Seperti ketika kita nyetir mobil di jalan pun nggak bisa sembarangan. Ada lampu merah, pencet rem, tekan rem, berhenti, terus ditabrak. Nggak bisa. Anda mau jalan, ya kan, lewat dengan secara berseberangan dengan mobil yang datang dari arah lain. Ini jalan satu arah, nggak bisa dibuat untuk dua arah. Ya kita taati, kita melaksanakan satu arah. Jangan sampai kita jalan, ya kan, atau masuk, ya kan, kata orang sini akas. Apa? Justru melawan arah. Atau melawan arus, ya kan? Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Ya Rasulullah, siapa yang enggan dan tidak mau untuk masuk surga? Ada, kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku itulah orang-orang yang enggan dan tidak mau masuk surga. Kemudian pelajaran kedua yang kita bisa ambil dan kita petik hikmahnya dari hadis yang baru saja tadi kita baca bersama, seorang hamba yang membawa pahala zakat, sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya belum tentu bisa menikmati pahala-pahalanya tersebut
nanti ketika kelak dia dihadapkan di hari perhitungan di akhirat. Kenapa? Karena dia telah mendolimi orang lain ketika dia hidup di dunia. Allah tetap hitung pahala sholat, bukan tidak dihitung. Pahala amal baiknya masih tetap dihitung. Tapi nanti total jenderalnya di sana di akhirat. Nah, dia membawa kebaikan dengan banyak, tetapi dia ketika hidup di dunia telah mendolimi orang lain, ya kan? Sehingga ini menjadi sebab karena orang-orang yang terdolimi akan datang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menuntut kepada orang yang pernah mendolimi dirinya. Lalu pahala-pahala orang yang berbuat zalim tadi dilimpahkan kepada orang-orang yang pernah dizalimi sehingga seluruh pahalanya habis dan tidak ada satupun yang tersiksa untuk orang yang pernah melakukan kezaliman. Bangkrut parah ya. Namun masih belum selesai utangnya. Ada orang yang datang lagi kepada Allah untuk menuntut bagian dirinya yang pernah diambil, yang pernah dia zalimi, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala pun menimpakan dosa-dosa orang yang terzalimi kepada orang yang menzalimi, dipikul olehnya, dan akhirnya dia memikul dosa orang lain lalu dia dilemparkan ke dalam api neraka, wal iyadu billah. Kemudian yang ketiga, orang yang bangkrut yang sebenarnya bukanlah orang yang bangkrut ketika hidup di dunia, tapi adalah orang yang bangkrut kelak nanti pada hari kiamat. Ini hakikat kebangkrutan yang sebenarnya. Karena kebangkrutan di dunia masih bisa diatasi, masih bisa ditangani. Orang yang mungkin punya perdagangan kemudian dagangnya ambruk, dagangnya bangkrut, dia punya ilmu, bisa bergerak kembali dan bisa menyusun kerajaan dagangnya kembali di dunia, kan? Tapi coba kalau di akhirat gimana? Nggak bisa nyogok, nggak bisa nego, ya kan? Nggak bisa nembak dari belakang, semuanya jelas. Zaman sekarang ya kan, pelicin, fulus bisa melancarkan perjalanan kita untuk mendapatkan bahkan sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Seperti pepatah ya kan, ini jadi pepatah akhirnya. Saya pernah meminta kepada seorang untuk dibuatkan akte kelahiran, untuk dibuatkan akte kelahiran. Kemudian setelah itu jadi ada seorang anak yang bapaknya tidak bertanggung jawab, tapi bapaknya ini nggak mau membuatkan akte kelahiran terhadap anak. Anak ini bukan anak hasil zina, anak memang resmi pernikahan, tapi bapaknya adalah bapak yang tidak punya iman di dalam hatinya sehingga tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau membuatkan, sudah nggak mau ngasih makan, nggak mau membuatkan akte lagi. Ya kan? Paling enggak, ya kan, kalau nggak mau ngasih makan, terima kasih kepada istrinya, ya kantongnya kempes betul, ya kan, paling tidak ikut membantu memudahkan biar anak ini bisa sekolah, punya akte kelahiran dan lain sebagainya. Kalaupun anak ini jadi orang senang, kan orang tuanya ikut senang juga walaupun nggak pernah ngasih makan bapaknya. Nggak mau. Kemudian ketika itu kita mengusahakan bagaimana bisa keluar akte untuk anak ini dengan nama bapak, dengan nama bapaknya langsung. Wong anaknya kok, ya kan? Kemudian kita tanyakan kepada seseorang, ya kan, terus gimana, bisa apa enggak? Dijawab oleh orang tersebut, apa yang enggak bisa di Indonesia? Apa yang enggak bisa di Indonesia? Gayus di penjara jalan-jalan aja bisa, ya kan? Gayus di penjara jalan-jalan bisa, kan hebat. Orang di penjara itu kan karena salah, jelasnya, dan ini sebagai hukuman. Tapi kenyataannya ada orang yang, ya kan, premannya setengah-setengah, ketika masuk penjara keluar tambah matang jadi premannya. Yang kepandaian nyolongnya setengah-setengah, masuk penjara malah jadi tempat pendidikan, tambah pintar nyolong.
Harusnya kan jadi tempat rehabilitasi, ini enggak. Yang nggak kenal narkoba tapi kesalahannya ya kan ringan, masuk bui kata orang, keluar malah jadi pencandu narkoba. Berarti kan ada yang salah. Bukan malah menjadikan jerat, tapi malah menjadikan ya kan ketagihan dan tambah jadi nggak benar. Nah, ini perlu dikoreksi. Nah, orang yang bangkrut sebenarnya adalah bukan orang yang bangkrut ketika hidup di dunia, tapi bangkrut pada hari kiamat kelak nanti. Sebab kebangkrutan di dunia masih bisa ditangani dan pasti ada jalan keluarnya kalau dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Ya kan, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar bagi orang tersebut. Nggak mungkin Allah akan menyia-nyiakan hambanya yang bertakwa dan dekat kepadanya. Tapi ingat, seperti Rasulullah pernah bersabda, kenallah Allah di waktu senang, maka Allah akan mengenal kita di waktu susah. Waktu senang nggak kenal sama Allah, nggak kenal sama yang ngasih kesenangan tersebut, bagaimana waktu susah mau ditolong? Kenalnya sama Allah ketika sudah bangkrut. Kenalnya sama Allah ketika sudah dia kejeblos, hancur, baru kenal sama Allah. Ketika masih senang tidak tahu dan tidak ingat kalau kekayaan, kedudukan yang diberikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan, kucurkan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak menyangka, yang tidak disangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluan orang tersebut dengan kita bertawakal. Dalam lanjutan ayat yang sama, dalam surat yang sama, disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 4 tadi ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kemudahan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajra. Itulah perintah Allah yang harus ditaati, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahannya dan akan melipat gandakan bagi orang tersebut. Adapun kebangkrutan nanti pada hari kiamat, kelak tidak ada solusinya. Yang ada cuma hukuman di depan dia, tidak ada jalan keluar